Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri dengan konteks etnomatematika pada batik Pekalongan. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke jenis transformasi, lebih dahulu kita perkenalan apa sih transformasi geometri itu. Jadi, transformasi geometri merupakan bagian dari ilmu geometri yang membicarakan tentang transformasi atau perubahan, baik perubahan letak maupun penyajiannya yang didasarkan dengan gambar dan matriks. Nah, jadi transformasi geometri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama translation atau pergeseran, yang kedua rotation atau rotasi, yang ketiga reflection atau perputaran, dan yang keempat, dilatation atau perbesaran. Nah, kemudian di sini ada beberapa motif batik dari Pekalongan. Yang pertama ada motif batik Hokokai Jawa. Yang kedua ada motif batik terang bulan. Dan yang ketiga ada motif batik boket ayam. Jadi transformasi geometri dalam batik Pekalongan. Tadi masih ingat transformasi geometri ada berapa jenis? 4 ya. Yang pertama ada translation atau translasi yang merupakan pergeseran. Translasi merupakan pergeseran objek sejauh vektor tertentu. Contohnya pada motif batik Hokokai Jawa ini ada sebuah objek. Di motif batik ada objek yang sudah saya kotakin dengan kotak kuning ini. Misal objek ini ditranslasikan. Translasi itu apa? Pergeseran objek sejauh vektor tertentu. Jadi hanya digeser sehingga letaknya yang berbeda, tetapi bentuk dan ukuran tetap sama. Hanya letaknya yang berbeda. Jadi objek ini ditranslasikan dengan vektor tertentu ke kanan sehingga menjadi objek ini. Ya, paham? Jadi hanya digeser, objeknya hanya digeser, tapi bentuk dan ukuran tetap sama. Kemudian kita masuk ke jenis transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan objek terhadap garis tertentu. Kita ambil contoh pada motif batik Hokokai Jawa juga. Ini ada motif batik. Nah, kita misalkan garis kuning ini itu merupakan cermin. Sehingga pada motif batik ini apabila dicerminkan terrefleksi menjadi motif batik ini. Sehingga dapat disimpulkan pada motif batik Hokokai Jawa ini terdapat transformasi geometri yang berupa refleksi. Paham ya? Kemudian transformasi geometri yang keempat ada rotation atau rotasi, yaitu perputaran. Rotasi merupakan perputaran objek terhadap titik tertentu dengan sudut tertentu. Nah, jadi kita ambil juga pada motif batik Hokokai Jawa ini kan ada motif batik ini. Nah, ini di gambar 1. Kemudian apabila dirotasikan, rotasi itu apa? Perputaran. Ini gambarnya diputar. Diputar sebesar 90 derajat menjadi gambar 2 ini. Kemudian apabila diputar lagi sehingga diputar 90 derajat lagi sehingga dari sini diputar 180 derajat menjadi seperti ini, gambar 3. Nah, dapat kita simpulkan gambar 1 dan gambar 3 sama. Gambar 1 dan gambar 3 sama. Nah, gambar 1 dan gambar 3 terdapat pada motif batik Hokokai Jawa. Sehingga dapat disimpulkan pada motif batik Hokokai Jawa mengandung transformasi geometri rotasi. Kemudian yang terakhir, jenis transformasi geometri terakhir yaitu dilatasi, yang merupakan perubahan ukuran objek dengan faktor skala tertentu. Dilatasi itu bisa perbesaran, bisa perkecilan. Jadi tergantung
dengan faktor skala berapa. Seperti contoh pada motif batik Pekalongan terang bulan, ini ada motif batik yang sudah saya garisi dengan warna oranye, segitiga oranye. Ini motif batik terang bulan pada Pekalongan. Ini bisa kita lihat, ini ternyata didilatasikan dengan perbesaran faktor skala. Ini diperbesar dengan faktor skala tertentu menjadi ini ya. Tuh. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa motif batik Pekalongan terang bulan ini mengandung konsep transformasi geometri dilatasi. Ya, dilatasi itu perubahan ukuran objek dengan faktor skala tertentu. Jadi hanya ukurannya yang berbeda, tetapi bentuknya tetap sama. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Sampai sini paham ya? Oke, terima kasih. Sekian materi pada video kali ini. Tetap semangat dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.